Ulang ya. Ikan sarden bumbu kari. Cakep. Berarti udah dapat kopi tadi semua ya. Saya lanjutkan, dipotong-potong sampai rata. Selamat datang Bapak Sugawa Kori. Aduh, Adi ngenduk-ngenduk aja. Kurang. Selamat datang Bapak Sugawa Kori. Salam hangat dari kami Jamkrida. Hadirin yang berbahagia, hari ini 11 tahun perjalanan Jamkrida akan dikenang dalam talk show hari ini. 11 tahun mengenang perjuangan bersama tentunya Bapak Sugawa Kori di samping saya dengan tampan dan gagahnya. Dan iya Pak, harus iya Pak, nih Pak Dirut selalu bergembira dan bersahaja. Jadi di usia 11 tahun ini dapat dikatakan kenapa talk show ini dibuat, tentunya ingin memperkuat pondasi kami Pak. Awal mulanya seperti apa hingga 11 tahun kita berjuang bersama hingga ada seperti ini. Oleh karena itu saya tidak perlu sebenarnya memperkenalkan beliau lagi. Karena artis ibu kota aja kalah dengan beliau. Karena nasional sudah mengakui penghargaan-penghargaan yang pernah beliau dapatkan. Pak, saya dikasih 4 lembar Pak. Saya jujur aja Pak, dari CV-nya Bapak saya pusing mau baca yang mana. Saya tidak akan bilang beliau lahir di mana karena beliau tetap muda bagi saya. Penghargaan-penghargaan yang pernah beliau dapatkan tentunya yang pertama. Nah, kita lihat bersama. Saya langsung ke penghargaan karena beliau begitu berharga dapat waktunya untuk kita bersama hari ini. Beliau pernah menjadi mahasiswa teladan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana di tahun 1981. Sebagai pemuda pelopor tingkat nasional dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 1989. Dan juga beliau pernah menjadi Bakti Koperasi dari Menteri Koperasi nih Kepange dan UMKM tahun 1997. Pak, Bapak kiprahnya sudah sangat mendunia loh Pak. Habis ini berarti harus ada buku loh Pak. Gerbangnya untuk menuju seperti Bapak Sugawa Kori kan. Siapa tahu butuh MC Pak. Jadi yang lanjutkan kembali. Beliau juga pernah mendapatkan Palapakarya Utama dari Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 1997 dan juga Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006. Tepuk tangan dong. Kenapa Jamkrida ini lahir? Coba lanjut ya. Pola pikirnya pada saat itu adalah bahwa Bali ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama secara historis, demografis dan geografis. Historis, masyarakat Bali sebenarnya sangat lemah di dalam entrepreneurship. Karena secara historis kita tidak dididik untuk menjadi seorang pengusaha. Karena kita diberikan keyakinan bahwa gunung adalah daerah yang suci, laut adalah daerah untuk melebur segala kotor. Raja-raja yang ada pada saat itu di Bali tidak pernah mempunyai angkatan laut yang kuat, yang melindungi perdagangan antar pulau maupun internasional. Kemudian ketika Belanda juga menguasai Bali, ya, setelah raja-raja, apalagi setelah pecah menjadi 9 kerajaan, jadi semakin pasif kita, perdagangan internasional, nasional maupun internasional, kita tidak pernah berperanan. Sehingga tidak terlahir, dari saat itu tidak pernah terlahir seorang pengusaha yang besar dari Bali. Kemudian juga raja-raja tidak pernah melindungi perdagangan antar pulau, terbukti tidak mempunyai angkatan laut yang kuat. Beda dengan eranya merkantilis di Inggris ya. Jadi dia kalau ingin negara maju, dia meyakini harus menguasai emas sebanyak-banyaknya. Untuk menguasai emas sebanyak-banyaknya, dia harus mempunyai armada angkatan laut yang kuat. Nah, kita secara historis sampai dengan pecah negara Bali menjadi 9 kerajaan, kemudian datang Belanda, Belanda pun mempercayakan perdagangan itu kepada, mohon maaf, pada kaum Tionghoa. Buktinya apa? Belanda pada saat itu menguasai Bali,
yang dibangun adalah pertanian yang pertama. Jadi melalui apa namanya? Kalau di daerah kami itu, di kampung itu Ngawen ya, dengan pertanian modern pada saat itu adalah kopi, kelapa dan sebagainya. Tapi daerah-daerah itu yang muncul adalah seperti di Pupuan ya, mana itu kaum Tionghoa kan, di Payangan, kemudian di Temukus, di Buleleng itu semua pedagang itu adalah semeton Tionghoa, tidak ada. Jadi secara historis kita sebenarnya sangat lemah di dalam rangka menciptakan kaum entrepreneur, kaum UKM. Nah begitu juga secara geografis ya, geografis waktu itu kita meyakini, jadi kita terkepung ya, terutama pada saat Belanda itu kita hanya menjadi objek ya, secara menjadi objek. Jadi perdagangan dari Australia ke Singapura itu diperebutkan antara Belanda dengan Inggris. Karena perebutan itulah akhirnya kita hanya menjadi objek yang hanya mempunyai kekuatan hak tawar karang namanya pada saat itu, yang akhirnya karena kita melawan, terjadilah tahun 1989 perang Jage-Rage. Itu sebenarnya perebutan kawasan regional antara perdagangan Singapura dengan Australia. Ya itu. Begitu juga secara demografis, hampir sebagian besar penduduk kita itu adalah memang mencintai agraris. Kalaupun ada perdagangan yang dibangun oleh Belanda itu diberikan kepada bukan masyarakat Bali. Nah, semua ini adalah persoalan kita di Bali. Dan kalau kita ingin maju, ya, Bali itu memang salah satunya harus kita membangun entrepreneurship kita, UKM kita. Nah, untuk membangun ini, secara umum pada saat itu dikembangkan berbagai apapun penelitian, masalah daripada kalau kita membangun UMKM itu, pasti masalahnya ini, manajemen, iptek, teknologi, marketing, kualitas SDM. Ini yang menjadi latar belakang terbesar sehingga kita ingin membangun UMKM di Bali ini. Kalau manajemen, itu bisa dibangun oleh dirinya, dibangun oleh pemerintah, iptek juga, marketing bisa dilatih dan sebagainya. Tapi kalau akses permodalan, ini memang harus ada lembaga yang memberikan dorongan. Jadi akses modal ini, apa itu? Kan ada bank. Ya memang ada bank, kemudian kan ada usaha misalnya. Tapi kalau usahanya visible, tapi tidak bankable, ini masalah. Usahanya layak, tapi tidak punya jaminan sehingga tidak layak dianggap oleh bank. Oleh karena itulah maka tugas kita pemerintah untuk membangun lembaga. Memang ada pemikiran waktu itu upaya mengatasinya dengan memberi kredit tanpa jaminan. Itu pada saat itu kredit tanpa jaminan, terutama di pasar. Tapi hasil pemeriksaan BPK itu tidak boleh, karena APBD tidak boleh dijadikan jaminan atau dijadikan pinjaman untuk apalagi tanpa tanpa agunan. Nah, akhirnya itu menjadi temuan BPK. Nah, inilah yang menjadi latar berpikir kami untuk bagaimana kita harus membuat sebuah lembaga yang bisa membantu mengatasi masalah UKM yang paling prinsip, yaitu permodalan. Terutama lagi menghasilkan permodalan agar dia bisa masuk dalam akses bank, terutama bagi mereka yang visible usahanya. Usahanya visible tapi tidak bankable gitu. Ini latar belakang berpikirnya. Nah, lanjut. Nah, kemudian timbullah pemikiran kita untuk kita membuat suatu lembaga yang bisa mengatasi persoalan dengan contoh kredit tanpa jaminan itu. Nah, setelah kita kaji, ternyata memang peluangnya
Ada. Kalau kita mampu meyakinkan. Tapi tipis peluangnya pada saat itu. Karena memang hampir semua lembaga, termasuk anggota DPRD, bukan saja di Bali, seluruh Indonesia, tidak paham tentang apa yang namanya lembaga penjaminan kredit. Karena di sana dipersyaratkan adalah harus ada modal penyertaan dari APBD 50 miliar, sedangkan peluang usaha jam kerja ini tidak menjanjikan keuntungan yang besar. Karena fungsinya adalah driver untuk mendrive UMKM. Dan kalau UMKM maju, maka bisa pemerintah dapat pajak, tenaga kerja bisa maju. Di sanalah sebenarnya keuntungannya.